Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bu Kendita Tania, MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Andika Muzaki dan teman-teman saya ada Zaskia Ismaili, Nabila Ramadhani, Vira Fasyahira, dan juga Agnes Lorenza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Oke, program ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat ekonomi suatu negara yang diukur melalui GDP per kapita dengan tingkat kebahagiaan masyarakat atau happiness score-nya. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan metode regresi linear sederhana berdasarkan data kebahagiaan dunia pada tahun 2015 yang terdapat dalam filenya yang bernama 2015.csv. Pada tahap awal, program mengimpor beberapa pustaka Python penting seperti Pandas, Matplotlib, PyPlot, dan SciPy-Stats. Pustaka Pandas digunakan untuk membaca serta mengelola data format CSV, dan Matplotlib, PyPlot, SPLT ini untuk memvisualisasi dalam bentuk grafik. Sementara untuk SciPy import stats ini digunakan untuk melakukan perhitungan statistik seperti regresi linearnya. Oke, selanjutnya data dari file 2015 dibaca menggunakan perintah pd-read CSV. Dari dataset tersebut, dua kolom utama dipilih variabel penelitian, yaitu ini ekonomi GDP per kapita yang untuk variabel X-nya, dan happiness score sebagai variabel dependent atau Y-nya. Nilai-nilai dari kedua kolom ini kemudian diambil dan disimpan dalam variabel X dan Y. Perhitungan regresi linear dilakukan dengan fungsi stat length xy yang menghasilkan beberapa parameter penting, yaitu slope, kemiringan garis, intercept coefficient, korelasi, p-value, dan standar error. Nilai slope menunjukkan seberapa besar pengaruh GDP terhadap tingkat kebahagiaan, sedangkan nilai R mengidentifikasi kekuatan hubungan antar variabel. Jika nilai R mendekati 1, maka hubungan keduanya tergolong sangat kuat dan positif. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan untuk membentuk garis regresi menggunakan fungsi khusus yang menggambarkan nilai prediksi berdasarkan persamaan Y sama dengan slope kali X plus intercept. Program ini menampilkan hasil analisis berupa nilai korelasi, nilai p-value, serta persamaan garis regresi tersebut ke layar. Untuk memberikan gambaran visual, program juga menampilkan grafik sebar, scatter plot yang menunjukkan data asli dengan titik yang berwarna biru serta garis merah sebagai hasil regresi linearnya. Yang menunjukkan data asli dengan titik berwarna grafik ini menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara GDP per kapita dengan happiness score. Semakin mendekati garis regresi, semakin kuat hubungan antar variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara GDP per kapita dan tingkat kebahagiaan. Artinya, secara umum, negara dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih bahagia. Hubungan ini memperkuat pandangan bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas hidup kebahagiaan individu suatu negara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ini untuk menampilkan database tabel dengan ini Perpanda S, terus membaca data ini untuk membaca data pd-read CSV, dan ini untuk nampilin tabelnya. Dan di sini untuk tabelnya ada country, region, happiness rank, happiness score, standard error, economy, family, health, freedom, trust, generosity, disparities, residual. Oke, selanjutnya ini untuk data frame-nya. Program ini bertujuan untuk menampilkan sebagian data dari dataset World Happiness Report 2015 menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka Pandas. Dataset tersebut berisi data peringkat kebahagiaan, terus happiness score, ekonomi, dan juga negaranya. Oke. Pada baris pertama dilakukan proses import dilakukan proses import pustaka Pandas seperti biasa. Lalu selanjutnya untuk membaca file data dari World Happiness 2015 menggunakan yang ini.
Lalu selanjutnya untuk munculin apa aja yang mau dimunculin itu, ini data frame-nya yaitu country happiness yang saya katakan tadi. Dan karena saya ingin munculnya hanya 15 saja, jadi saya tulis 15. Namun jika mau full memberikan munculin semua data frame-nya, karena ini data saya dari 1 sampai 158 kalau nggak salah, jadi tulis saja ini, dihapus saja head yang 15 ini, tulis df dalam kurung df saja ini. Lalu kalau untuk count kolom ini untuk menghitung kolomnya, sebenarnya dilihat kolomnya ada 4, 1 2 3 4. Lalu count row ini untuk baris, menghitung barisnya ada 158. Karena ini saya ngambil 15 jadi cut barisnya 15. Selanjutnya kita masuk ke data science function. Di sini terdapat 3 program terpisah dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama itu untuk menghitung nilai maksimum. Program ini menggunakan fungsi max economy untuk mencari nilai ekonomi tertinggi di antara seluruh negara. Nilai ini menggambarkan negara dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi. Seperti yang tadi, data 2015 ini untuk nunjukin data saya. Lalu ini yang apa yang mau dihitung. Terus ini ya menggambarkan yang max-nya. Dan ini untuk hasilnya. Dan print ini untuk yang outputnya. Dan outputnya seperti ini. Maksimum ekonomi GDP per kapita 1,69042. Selanjutnya ini untuk minimum. Yang berbeda hanya di sini. Bagian ekonomi min dalam kurung ekonomi. Dan ini untuk outputnya. Lalu selanjutnya ada average ekonomi. Nah di sini untuk menghitung rata-rata dari nilai GDP per kapitanya. Yang berbeda hanya di bawah ini, ekonomi underscore mean sama dengan ekonomi titik mean dalam kurung, dan print average ekonomi bla 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 ekonomi mean. Dan untuk outputnya ini average ekonomi GDP per kapita 0, bla bla bla. Oke, selanjutnya kita ke data science preparation. Program ini merupakan tahap awal dari data preparation, yaitu membaca dataset mentah ke dalam Python menggunakan library Pandas. Dataset ini berisi informasi tentang tingkat kebahagiaan dan kondisi ekonomi berbagai negara pada tahun 2015, yang selanjutnya akan dianalisis pada tahap berikutnya. Jika data terlalu banyak, di bagian print bisa tambahkan head di sini, di sini. Lalu dan ini untuk outputnya seperti yang bisa dilihat, ada country, region, happiness score, standar error, ekonomi GDP per kapita dan sebagainya. Selanjutnya, yang ini, program ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari dataset world happiness. Program ini ditujukan untuk kalau misalnya mau menghilangkan data yang tidak sesuai. Baik, selanjutnya kita masuk ke data science data preparation. Di sini program ini merupakan tahap awal dalam data preparation, yaitu membaca dataset mentah ke dalam Python menggunakan library Pandas. Nah, dataset ini berisi informasi tentang tingkat kebahagiaan dan berisi tentang data-data kami dari berbagai negara pada tahun 2015. Dan ini akan dilanjutkan untuk dianalisis ke tahap berikutnya. Selanjutnya, program ini digunakan untuk membersihkan data dari nilai kosong pada dataset World Happiness Report 2015 dengan menghapus baris yang tidak memiliki data lengkap agar kualitas datasetnya menjadi lebih baik dan siap untuk digunakan untuk analisis berikutnya. Untungnya kalau dari dataset kami itu tidak ada nilai kosong, jadi tetap sama. Selanjutnya yang program ini, yang ini digunakan untuk menampilkan informasi umum dari dataset
World Happiness Report 2015. Tahapan ini termasuk dalam data preparation juga, untuk bertujuan untuk memahami struktur data sebelum dilakukan proses analis. Seperti ini ada kolom non-null count dan di type, country, region, happiness, happiness score, standard error, economy, family, dan sebagainya. Dan ini data type-nya ada objek, integer 68, float 64 ya. Dan ini datasetnya memory usage-nya 14,9 plus kilobyte. Oke, selanjutnya ini untuk program ini yang terakhir digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari dataset World Happiness. Tahapan ini termasuk ini berfungsi untuk memahami karakteristik umum dari dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjutnya. Untuk outputnya seperti ini, count mean-nya bla bla, main, standar, min 25% dan sebagainya. Oke, mungkin segitu saja dari saya, dan selanjutnya adalah data science data math yang akan dilanjutkan saudari Zaskia. Kepada Zaskia, saya persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Ismailaili dengan NIM 0903 1182 42 9024. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu data math. Oke, di sini kita sudah punya penjelasan sedikit tentang data math ya. Data math itu jadi kita menggunakan rumus matematika untuk menghitung suatu data menggunakan kode program. Dan kode program atau bahasa pemrograman yang akan saya pakai kali ini adalah bahasa Python. Di sini pertama kita masuk dalam fungsi linear. Nah, apa itu fungsi linear? Fungsi linear itu kalau dalam matematika, fungsi yang digunakan untuk menghubungin nih satu variabel dengan variabel lainnya. Oke. Dan pada kasus yang akan saya gunakan hari ini adalah tentang mempertimbangkan hubungan antara perekonomian suatu negara, GDP per kapita, dan tingkat kebahagiaan masyarakatnya atau happiness score. Oke, jadi si happiness score ini kita sebut sebagai variabel dependent atau variabel yang terikat, di mana variabel dependent ini adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Oke, dan GDP per kapita atau ekonomi suatu negara itu kita sebut sebagai variabel independen atau variabel bebas, yang di mana variabel inilah yang akan mempengaruhi nilai variabel yang lain. Oke, rumus fungsi linear itu adalah Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan A, X ditambah B. Oke, saya jelaskan berdasarkan kasus kita tadi ya. Fx sama dengan Y, yaitu nilai happiness score atau variabel dependen tadi. X adalah ekonomi, yaitu adalah variabel independen. A adalah kemiringan atau slope, yaitu perubahan rata-rata pada happiness score untuk setiap kenaikan satu satuan pada GDP per kapita. Dan B adalah intercept, yaitu nilai happiness score ketika GDP per kapita sama dengan 0. Oke, di fungsi linear ini kita langsung ke grafiknya ya. Grafiknya di sini. Nah, inilah grafik fungsi linearnya. Saya jelaskan grafiknya dulu. Sumbu horizontal yang X itu mewakili ekonomi GDP per kapita. Dan sumbu Y yang vertikal itu mewakili happiness score. Setiap titik biru itu adalah menggambarkan nilai dengan GDP per kapita dan tingkat kebahagiaannya. Garis lurus diagonal, ini yang diagonal di atas, itu adalah garis biru diagonal ini adalah bagian rumusnya, itu adalah menunjukkan hubungan linear yang diprediksi model. Dan garis biru yang menaik dari kiri ke kanan itu adalah menunjukkan semakin tinggi ekonomi suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Oke, selesai di bagian fungsi linear. Sekarang kita masuk di plotting. Plotting itu apa? Plotting itu adalah menggambarkan. Jadi kita menggambar fungsi menggunakan Python, menggunakan bahasa Python. Eh, untuk codingannya saya pakai di sini. Sekarang saya akan jelaskan kodenya. Pada kode ini di bagian PLT show paling bawah ini itu kita gunakan untuk menunjukkan hasil grafiknya ke layar. Oke. Pada import di sini, import pandas SPD, import matplotlib pilot as PLT, itu digunakan untuk membaca data dari file CSV dan memvisualisasikannya dalam bentuk grafik. Oke, di PLT plot itu adalah membuat plot antara dua kolom, yaitu ekonomi GDP per kapita tadi sebagai sumbu X dan happiness score sebagai sumbu Y. PLT X lim, X min sama dengan 0, dan PLT Y lim, Y min sama dengan 0, itu adalah mengatur agar sumbu X dan Y dimulai dari 0. Dan PLT grid true, itu menampilkan garis kisi atau grid agar lebih mudah dibaca. Oke, sekarang penjelasan grafiknya. Garis biru yang terhubung ini itu hanya menghubungkan urutan dari data tersebut. Jadi misalnya negara pertama adalah Rusia di bagian titik
ekonomi GDP per kapitanya 0,2 dan happiness score-nya itu di 2,9. Lalu negara selanjutnya adalah Australia, maka dia terhubung. Itu menunjukkan urutan negara dalam data saja. Dan titik-titik biru ini itu adalah mewakili negaranya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi slope dan intercept. Oke. Di materi slope dan intercept kodenya ada di sini. Ya, ini tidak memakai grafik ya karena kita slope dan intercept itu dalam bentuk angka hasilnya. Oke. Pada fungsi ini kita menggunakan kode bentar, np.polyfit dalam kurung kosong. Ini. Tidak kosong kalau di sini. X, Y, 1. Di kode ini, sebentar. Nah, yang pertama itu di kode ini kita gunakan untuk menghitung kemiringan garis slope dan titik potongnya atau interceptnya. Parameter terakhir yang ini, yang satu di ujung ini, itu menunjukkan bahwa kita mencari fungsi linear atau garis lurus. Hasil pertama slope adalah 2,218 dan hasil kedua adalah intercept yaitu 3,498. Ya, pertama saya jelaskan dulu kemiringan yang slope. Nilai slope kan sebesar 2,218. Berarti setiap peningkatan 1 poin GDP per kapita itu akan menaikkan skor kebahagiaan negara sebesar 2,22 poin. Semakin besar nilainya, semakin kuat pengaruh ekonomi terhadap kebahagiaan masyarakat. Dan intercept yaitu sebesar 3,498. Berarti jika suatu negara memiliki GDP sama dengan 0 atau tidak ada ekonomi sama sekali, maka tingkat kebahagiaan dasarnya tetap sekitar 3,50 poin. Nilai ini bisa kita artikan sebagai dasar masyarakat. Nilai ini bisa diartikan sebagai kebahagiaan dasar masyarakat yang mungkin berasal dari faktor lain seperti budaya, lingkungan sosial, atau rasa saling percaya antar warga. Apakah masuk akal jika GDP sama dengan 0 dan kebahagiaan sama dengan 3,50? Sebenarnya itu tidak sepenuhnya realistis ya, karena tidak ada negara tanpa ekonomi. Namun, intercept penting secara matematis agar model bisa menjelaskan garis hubungan antara ekonomi dan kebahagiaan yang tepat. Oke, mungkin itu materi tentang slope dan intercept. Kita masih ada satu materi terakhir, yaitu adalah membuat grafik baru. Plot a new graph in Python. Ini kita membuat grafik baru. Pada grafik baru ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari grafik yang pertama ini, karena kita hanya merubah kodenya sedikit menggunakan pembatas. Oke, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di bagian PLT Ylim dan PLT Ymin di sini. Sebentar. Duh. Nah, diatur batas sumbu ini di sini, kecil. Zoom. Oke. Di sini ya. Kalau di awal tadi di kode yang pertama itu PLT Ylim dan PLT Xlimnya itu kosong. Dan di kode yang terbaru ini saya kasih pembatas 0,8 dan PLT Xlimnya itu 0,2. Jadi dia sedikit berbeda, sedikit rapi. Jadi tujuan kode baru ini adalah menampilkan grafik baru yang sama tetapi dengan pengaturan sumbu X dan Y. Oke, seperti itu. Dengan menambahkan 0,8 dan 0,2. 0,8 itu untuk mengatur tinggi grafik dan 0,2 itu untuk mengatur lebar grafik. Pada kode sebelumnya itu kita lebih fokus ke analisis menghitung dan menampilkan hasil perhitungan. Sedangkan pada kode baru ini kita fokus ke tampilan grafik agar terlihat lebih bagus. Mungkin itu saja materi data math hari ini. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nabila Ramadhani. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 09031282424111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data statistik. Jadi, data statistik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, penyajian, dan pengorganisasian data. Statistik membantu kita dalam membuat keputusan berdasarkan data yang ada dan menganalisis pola serta tren dalam berbagai konteks. Deskriptif statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang dimiliki sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Statistik deskriptif merangkum fitur penting dari kumpulan data seperti hal, jumlah data, sum, total nilai, standard deviation, penyebaran data, persentil, posisi data dalam distribusi, average data, dan lain-lain. Untuk memudahkan perhitungan statistik deskriptif, Python menyediakan fungsi bawaan describe dari library pandas. Nah, fungsi ini secara otomatis menampilkan data statistik dari setiap kolom dalam dataset. Nah, jadi output ini merupakan ringkasan statistik dari setiap kolom dalam dataset yang diberikan. Nah, masuk ke bagian persentil. Jadi, persentil adalah istilah dalam statistika yang digunakan untuk membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Persentil biasa dilambangkan dengan huruf P. Persentil digunakan dalam statistik untuk menunjukkan suatu angka yang menggambarkan bahwa persentase tertentu dari data memiliki nilai yang lebih rendah dari angka tersebut. Nah, jadi dari contoh yang tadi, ini ada
bagian 25%, 50%, dan 75%. Jadi ini merupakan persentil dari setiap variabel dari dataset. Nah, untuk penjelasannya kita akan menggunakan variabel happiness score. Jadi persentil 25% dari happiness score berarti 25% dari negara dengan tingkat perekonomian yang lebih rendah memiliki skor kebahagiaan sebesar 4,52600 atau lebih rendah. Jika dibalik, maka 75% dari negara dengan perekonomian yang lebih baik memiliki skor kebahagiaan di atas 4,52600. Lalu untuk yang 75%, jadi 75% dari happiness score berarti 75% dari negara yang memiliki skor kebahagiaan sebesar 5,232500 atau lebih rendah. Jika dibalik, maka 25% dari negara dengan tingkat perekonomian lebih tinggi memiliki skor kebahagiaan di atas 5,232500. Nah, sini kita akan mencari persentil 10% untuk happiness score. Nah, jadi, di bagian ini, happiness score, full happiness data, happiness score, ini untuk mengisolasi variabel happiness score dari kumpulan data kebahagiaan lengkap. Nah, untuk bagian NP persentil, ini digunakan untuk menentukan bahwa kita menginginkan persentil 10% dari happiness score. Nah, persentil 10% dari happiness score didapatkan adalah 3,9015997. Nah, ini berarti 10% dari semua negara dengan tingkat perekonomian yang relatif rendah memiliki skor kebahagiaan 3,9015997 atau lebih rendah. Nah, kita masuk ke bagian signal coefficient. Jadi, dalam konteks data science, standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data dalam sebuah sampel atau populasi tersebar dari nilai rata-rata. Semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar pula variasi data dalam sampel atau populasi tersebut. Nah, dengan menggunakan fungsi STD dari NAMPI, kita bisa menghitung standar deviasi dari data full happiness score. Nah, berdasarkan output yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai standar deviasi yang berbeda-beda. Nilai standar deviasi terbesar terdapat pada variabel happiness range sebesar 45,75,75,43,63 yang menunjukkan bahwa peringkat kebahagiaan antar negara sangat bervariasi, yaitu ada negara dengan tingkat sangat tinggi dan ada pula yang jauh lebih rendah. Sebaliknya, nilai standar deviasi terkecil terdapat pada variabel standar error sebesar 0,017146 yang menunjukkan bahwa hasil pengukuran kebahagiaan relatif konsisten dan tidak banyak mengalami penyimpangan. Sementara standar deviasi mengukur keragaman data di sekitar rata-ratanya untuk suatu variabel, koefisien variasi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa besar standar deviasi secara relatif terhadap nilai rata-ratanya, sehingga memungkinkan perbandingan variabilitas antara kumpulan data dengan satuan atau rata-rata yang berbeda. Nah, secara otomatis, koefisien variasi didefinisikan sebagai koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata. Hal ini dapat dilakukan di Python dengan menggunakan kode berikut. Nah, dari output ini bisa dilihat bahwa variabel ekonomi GDP per kapita, generosity, happiness rate, dan trust government corruption memiliki nilai koefisien variasi yang relatif tinggi. Nah, kita masuk ke bagian variance. Jadi, variance adalah ukuran yang menunjukkan seberapa luas penyebaran suatu data. Nilai ini menggambarkan tingkat perbedaan antara data satu dengan yang lain terhadap rata-ratanya. Jika akar kuadrat dari variance diambil, maka akan diperoleh standar deviasi. Dan sebaliknya, jika standar deviasi dikuadratkan, hasilnya adalah variance. Untuk memberikan gambaran mengenai cara menghitung variance, digunakan kumpulan data yang terdiri dari 10 pengamatan dengan beberapa variabel, seperti happiness rank, happiness score, standard error, ekonomi, GDP per kapita, family, health, life expectancy, dan freedom. Nah, perhitungan variance pada happiness data dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi bawaan var dari library NAMPI. Fungsi ini secara otomatis menghitung tingkat penyebaran nilai data terhadap rata-ratanya. Pada kasus ini, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kumpulan data pertama yang terdiri dari 10 pengamatan untuk memperoleh nilai variance dari variabel happiness data. Nah, dari output perhitungan variance, dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki tingkat penyebaran data yang berbeda-beda. Variabel happiness yang memiliki nilai variance tertinggi, yaitu sebesar 9,166667, yang menunjukkan bahwa peringkat kebahagiaan antar negara sangat bervariasi. Ada negara dengan peringkat yang sangat tinggi dan ada pula yang jauh lebih rendah. Sebaliknya, variabel standard error memiliki nilai variance yang terendah, yaitu 0,000035, yang berarti hasil pengukuran skor kebahagiaan antar negara relatif stabil dan tidak banyak mengalami penyimpangan dari rata-rata. Nah, ini adalah kode untuk mencari variance dari full dataset menggunakan Python. Jadi, kesimpulannya, jika semakin besar nilai variance suatu variabel, semakin besar pula penyebaran data atau perbedaan nilai antar negara. Jika nilai variance tersebut diakarkan, hasilnya adalah standar deviasi yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata data menyimpang dalam satu hasilnya. Dengan demikian, variance dan standar deviasi sama-sama memberikan gambaran tentang tingkat keragaman data. Tapi standar deviasi lebih mudah diinterpretasikan karena memiliki satuan yang sama dengan data aslinya. Masuk ke stat correlation, jadi korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi tidak boleh lebih dari -1 atau lebih tinggi dari 1.
Jika koefisien korelasi sama dengan 1, itu berarti ada hubungan linear sempurna antar variabel. Jika koefisien korelasi sama dengan 0, itu berarti tidak ada hubungan linear antar variabel. Dan jika koefisien korelasi sama dengan -1, itu berarti ada hubungan linear negatif yang sempurna antar variabel. Nah, dengan menggunakan scatter plot, kita dapat memvisualisasikan hubungan happiness score dan freedom. Pada tahap ini juga akan dicari nilai koefisien korelasi dengan menggunakan Python. Jika titik-titik pada diagram sebar membentuk garis lurus yang naik, maka dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sama dengan 0, sama dengan 1, yang menandakan hubungan positif sempurna antara kedua variabel tersebut. Nah, dari diagram yang dihasilkan, penyebaran titik-titik tidak membentuk garis lurus naik, melainkan tersebar secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara happiness score dan freedom tidak bersifat sempurna, sehingga nilai koefisien korelasi tidak sama dengan 1. Nah, sama seperti penjelasan sebelumnya, tetapi pada koefisien korelasi sama dengan -1, titik-titik pada diagram sebar membentuk garis lurus yang menurun. Maka dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sama dengan -1, yang menandakan hubungan negatif sempurna antara kedua variabel tersebut. Nah, dari diagram yang dihasilkan, kita dapat lihat bahwa titik-titik tidak tersebar secara merata, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel freedom dan happiness rank merupakan hubungan yang tidak bersifat negatif sempurna antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk koefisien korelasi sama dengan 0, jika titik-titik pada diagram tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak, maka dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Berarti perubahan pada satu variabel tidak mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Nah, berdasarkan hasil visualisasi, titik-titik pada diagram tampak tersebar secara tidak merata dan tidak membentuk pola garis yang jelas. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara freedom dan ekonomi GDP per kapita sangat lemah, atau bahkan tidak ada hubungan linear di antara keduanya. Nah, masuk ke correlation matrix. Jadi, matriks adalah susunan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks korelasi adalah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antara variabel. Tujuannya agar setiap perpotongan antara baris dan kolom dapat menunjukkan nilai korelasi antara dua variabel tertentu. Nah, dari tabel ini dapat diketahui bahwa ekonomi GDP per kapita dan health life expectancy terkait erat dengan koefisien korelasi 0,82. Ini karena semakin tinggi ekonomi seseorang, maka lebih tinggi juga tingkat kesehatannya. Nah, lalu dapat dilihat pula bahwa hampir tidak ada hubungan linear antara health life expectancy dan dystopia residual dengan koefisien korelasi 0,02. Nah, dengan menggunakan heatmap, kita dapat memvisualisasikan korelasi antara variabel. Penjelasan berikutnya, import library Seaborn sebagai SNS. Gunakan set full happiness data, gunakan SNS heatmap untuk mengetahui Python bahwa kita menginginkan heatmap untuk memvisualisasikan matriks korelasi. Pakai matriks korelasi, tentukan nilai maksimal dan minimal heatmap. Tentukan bahwa 0 adalah pusatnya. Lalu tentukan warna dengan SNS diverging tonic N sama dengan 500, berarti kita menginginkan 500 jenis warna dalam palet warna yang sama. Lalu menggunakan kotak, berarti kita ingin melihat kotak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin dekat koefisien korelasi ke 1, semakin hijau kotaknya. Dan semakin dekat koefisien korelasi dengan 1, semakin coklat kotaknya. Berikut adalah penjelasan mengenai data statistik. Untuk materi mengenai data advance, saya akan serahkan kepada teman saya, Feira. Terima kasih. Selanjutnya itu dari data science, yang terakhir itu ada data science advance, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Vera Fasyahira, dengan NIM 09031284296063. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang data science advance, yang dimana data science advance ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada data science linear regression atau regresi linear, yang dimana ini kayak menggambar garis melalui semua titik data yang telah diplot. Nah, jadi garisnya itu bakal ditempatin sedemikian rupa sehingga jaraknya ke semua titik itu menjadi minimal. Nah, ini kita langsung masuk aja ke codingannya. Yang pertama ini adalah untuk mengimpor pustaka. Jadi di sini ada untuk mengolah data berbentuk tabel tadi, untuk mengimpor datanya tadi yaitu bisa dalam bentuk CSV atau Excel. Terus ini ada untuk menampilkan grafik dan visualisasi datanya tadi. Terus yang from spicy ini itu untuk fungsi statistiknya sendiri. Nah, untuk regresi linear itu. Nah, selanjutnya ini ada full happiness data yang menampilkan juga data CSV yang kami ambil yaitu adalah world happiness yang dimana itu tuh seberapa ngaruh sih eh, pendapatan atau perekonomian di suatu negara terhadap kebahagiaan masyarakatnya sendiri. Nah, di sini itu full happiness data ini sebagai dataset yang bakal dibuat. Nah, dataset ini sendiri akan membaca file CSV yang sudah saya inputkan yaitu 2015.csv ini sendiri. Nah, berisi data-data terkait
pendapatan per kapita dan juga tingkat kebahagiaan dari suatu negara tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kolom yang X sama dengan full happiness data dan Y sama dengan full happiness data yang di mana X ini sendiri itu diisi dengan GDP per kapita atau pendapatan per kapitanya, terus yang Y ini diisi dengan skor kebahagiaan dari suatu negara tersebut. Nah, kedua variabel ini bakal digunakan untuk menganalisis apakah tingkat ekonomi berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam suatu negara, kebahagiaan masyarakat dalam suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada slope, intercept, RP, STDR, sama dengan link regress. Nah, ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, ini tuh sebagai untuk kita ngitung regresi linear tersebut. Nah, jadi fungsinya itu tuh slope, itu tuh sebagai kemiringan dari garis regresi tersebut. Nanti kita tunjukkan dari outputnya, itu bakal ada garis miring yang berwarna biru, yang dimana itu tuh koefisien dari regresinya. Selanjutnya itu ada intercept, yaitu titik potong dari sumbu Y. Jadi itu kan nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang sumbu Y-nya itu tergambar dari intercept ini sendiri, titik potong dari garis pada sumbu Y. Nah, terus R ini adalah koefisien dari korelasinya. Jadi mengukur antara hubungan X sama Y itu. Jadi itu dihitung dengan R. Terus P itu adalah nilai probabilitas dari signifikansi. STD underscore R ini adalah standar errornya dari estimasi slope tadi. Nah, selanjutnya setelah tadi kita menghitung dari regresi linearnya itu, di sini kita ada membuat fungsi dari regresinya, yaitu meliputi def my function ini, terus ada returnnya. Nah, ininya untuk menghitung nilai prediksi dari Y berdasarkan persamaan regresi linear. Nah, regresi linearnya itu sendiri adalah Y sama dengan slope dikali X ditambah intercept. Nah, ini adalah, jadi ini tuh adalah persamaan dari fungsi regresinya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada my model sama dengan list. Nah, ini nih untuk apa sih? Jadi ini tuh untuk menghitung nilai prediksi. Nah, menggunakan map itu untuk menerapkan fungsi regresinya. Dari kan kita sudah buat fungsi regresinya ya. Nah, di sini tuh kita bakal menerapkan fungsi regresi pada seluruh data X. Nah, hasilnya itu berupa my model ini tadi adalah daftar nilai. Daftar nilainya berupa list tadi yang disebut dengan my model. Nah, selanjutnya itu ada kode untuk membuat grafik yang ditunjukkan dengan figur, scatter, dan plot ini. Nah, jadi ini nih untuk menentukan ukuran grafik, terus juga menampilkan titik data aslinya, terus menampilkan garis regresi dari hasil perhitungan itu. Nah, ditunjukkan dengan figur, scatter, dan plot ini. Nah, selanjutnya itu adalah mengatur tampilan dari grafik tersebut. Yang pertama untuk yang Y-lim, yang Y, itu kan dia membatasi rentang sumbu Y sama X. Nah, itu dimulai dari 2 dan maksnya itu ada di 8,5. Nah, kalau yang untuk X itu tuh memberi judul pada sumbu dan grafik. Jadi, ini ada X minnya 0 dan X max-nya 2. Terus juga eh, ada X label ini nih untuk melabeli. Jadi yang di X itu adalah ekonomi dari pendapatan per kapitanya, GDP per kapitanya. Terus yang Y-nya itu adalah skor kebahagiaan dari suatu negara itu. Dan di atasnya itu ada judul nanti di outputnya itu bakal ada judul regresi linear, skor kebahagiaan sama pendapatan per kapitanya. Nah, selanjutnya itu menampilkan hasil dari statistik ini. Nah, berupa ada koefisien korelasinya, terus ada slope-nya, terus ada intercept-nya. Nah, koefisien korelasi ini itu menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara ekonomi sama kebahagiaan gitu loh. Jadi, seberapa pengaruh sih ke perekonomian itu terhadap suatu kebahagiaan di suatu negara. Nah, terus slope ini itu menunjukkan seberapa besar peningkatan skor kebahagiaan jika pendapatan per kapitanya itu naik satu satuan gitu loh. Kayak per satu satuannya itu naik peningkatannya skor kebahagiaan itu berapa. Nah, terus ada intercept itu adalah nilai kebahagiaan dari ketika pendapatan per kapitanya itu 0. Jadi balik ke titik awal. Nah, ini merupakan output dari regresi linear tadi. Nah, itu tuh menunjukkan hasil dari regresi linear tadi ya. Nah, dalam grafiknya itu, nah di sini kan ada titik biru ya, titik biru sama ada garis merahnya. Nah, setiap titik biru ini itu mewakili satu negara, menunjukkan nilai GDP per kapitanya itu di sumbu X ini, dan skor kebahagiaannya itu ada di sumbu Y. Nih, nah garis merah di tengah ini tuh
yang ditunjukkan sebagai garis regresi tadi, teman-teman. Jadi, itu tuh untuk garis menunjukkan atau menggambarkan hubungan antara kedua variabel itu berdasarkan perhitungan model tadi. Nah, dari hasil regresi tadi nih, menunjukkan bahwa arah garis itu miring ke atas kan, garis merah ini itu miring ke atas, yang berarti terdapat hubungan positif antara kedua variabel, antara X sama Y tadi. Artinya, jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi GDP per kapitanya dalam suatu negara, maka cenderung semakin tinggi pula skor kebahagiaannya. Nah, nilai korelasinya itu ada di 0,7810 memperkuat hal ini. Jadi, nilai garis regresinya itu memperkuat, statement tadi. Nah, menunjukkan bahwa hubungan antara ekonomi dan kebahagiaan itu cukup kuat dan signifikan. Nah, output ini juga menjelaskan bahwa faktor ekonomi itu memiliki pengaruh besar ya, tentunya terhadap tingkat kebahagiaan dari suatu negara. Nah, yang dan juga itu tuh mempengaruhi dari masyarakatnya juga. Jadi masyarakatnya ikut bahagia dari peningkatan GDP per kapitanya tadi, pendapatan per kapitanya tadi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang regresi linier atau linear regression, selanjutnya itu adalah membahas tentang data science regression table. Oke. Data Science Regression Table. Nah, ini sendiri tuh sebenarnya lanjutan dari yang regression linear tadi, bedanya ini tuh dalam bentuk seperti tabel. Nah, di mana ini sama seperti yang regression linear tadi, itu dia ada mengimpor pustaka juga, tapi bedanya dia itu cuman samanya itu yang di Panda untuk mengakses si dataset database tadi dari yang CSV tadi. Nah, ini ada lagi state models. Formula ini berguna untuk membangun model regresi linear dengan formula gitu loh. Jadi dengan formula nanti ada formula, ini di bawah ada formula. Ini diambil sama seperti sebelumnya happiness score sama GDP per kapita. Nah, ini sama, dia membaca dataset untuk memasukkan database-nya. Terus ini ada formula. Nah, formula ini mendefinisikan dari rumus regresi linear. Nah, tanda yang seperti gelombang ini itu berarti dipengaruhi oleh atau dijelaskan oleh. Jadi, skor kebahagiaan ini dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Nah, atau bisa juga happiness score atau skor kebahagiaan ini juga dijelaskan oleh ekonomi atau pendapatan per kapita ini. Nah, Q ini digunakan agar nama kolom yang mengandung spasi atau tanda kurung juga dikenali oleh Python tanpa error. Nah, itu jadi gunanya dari Q yang ada eh, kurungnya, tanda kurungnya. Nah, terus membuat model OLS atau ordinary least squares. Nah, yang di mana ini nih menggunakan metode OLS tadi ada formula, kita menggunakan formula tadi menghubungkan hubungan antar variabel dan juga ada data untuk menunjukkan dataset yang digunakan untuk melatih model. Nah, selanjutnya itu ada result, model fit. Nah, ini tuh untuk menjalankan perhitungan garis regresi terbaik. Jadi, untuk menampilkan dari garis regresi terbaik tadi. Nah, hasilnya itu bakal disimpan dalam results tadi yang berisi berbagai informasi statistik seperti koefisien, nilai P, R squared, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu print, itu menampilkan ringkasan hasil. Jadi tabel ringkasan hasil dari regresi linear tadi. Nah, jadi isi dari tabel itu tuh ada koefisien regresi, yang dimana itu tuh seberapa besar pengaruh variabel independennya, terus juga nilai R squared, itu tuh seberapa baik model menjelaskan data, terus nilai P, signifikansi statistik, terus ada standard error, tes statistik, dan informasi lainnya. Nah, ini ada output dari eh, regresi tabel tadi. Nah, ini nih menunjukkan, jadi di dalam output ini tuh menunjukkan bahwa antara variabel ekonomi dan happiness score itu ditunjukkan sebagai ukuran kebahagiaan negara. Nah, jadi di sini ada nilai R squared-nya sebesar 0,610, berarti sekitar 61% variasi dalam skor kebahagiaan itu dapat dijelaskan oleh PDB per kapitanya atau GDP per kapitanya, yang menandakan hubungan cukup kuat antara keduanya. Jadi hubungan antara skor kebahagiaan sama pendapatan per kapitanya itu cukup kuat. Nah, di sini juga ada F statistik yang sebesar 243,9 dengan probabilitasnya hampir nol ya. Probabilitas di sini hampir nol yang menunjukkan bahwa kalau model ini tuh signifikan secara statistik, artinya hubungan antara dua variabel ini tuh benar-benar ada dan bukan kebetulan. Jadi benar-benar ada antara hubungan dua variabel antara skor kebahagiaan sama GDP per kapitanya. Nah,
Nah, ada koefisien regresi sebesar 2,2182, yaitu menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun GDP per kapitanya diharapkan akan meningkatkan skor kebahagiaan sebesar 2,2182 poin. Nah, terus ada nilai P yang sangat kecil, itu 0,000, ya, yang dimana dia itu memperkuat bahwa pengaruh ini tuh signifikan. Nah, selain itu, konstanta atau intercept sebesar 3,4988 menandakan bahwa ketika nilai PDB per kapita bernilai 0, nah skor kebahagiaan rata-rata masih berada di sekitar 3,5. Jadi, secara keseluruhan hasil ini menggambarkan bahwa faktor ekonomi itu memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan suatu negara. Tuh, jadi, output ini tuh menjelaskan bahwa faktor ekonomi itu memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kebahagiaan suatu negara. Nah, terus yang terakhir itu ada data science regression yang R squared-nya. Nah, yang R squared ini kurang lebih sama seperti yang linear regression tadi, tapi oke, jadi bedanya itu dari garis merah itu menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai GDP per kapita per negaranya, itu makin cenderung semakin tinggi pula skor kebahagiaan masyarakatnya. Meskipun demikian, sebaran titik-titik ini tidak seluruhnya sejajar dengan garis regresi. Jadi nggak sejajar dengan garis regresi itu menunjukkan bahwa GDP itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Nah, faktor lain itu juga bisa meliputi kesehatan atau lingkungan sosial atau kebebasan hidup juga. Nah, itulah yang membedakannya antara data science yang regression R squared dan data regression yang linear regression itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang data science yang advance. Eh, Terima kasih. Saya akhiri.